warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Ayu Dewi Tri Agustina dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang materi hari akhir. Materi hari akhir atau kiamat. Yang pertama ada pengertian. Hari kiamat atau Yaumul Qiyamah merupakan hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang terdapat di dalamnya dan dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal serta perbuatan yang selama hidupnya. Yang kedua ada jenis-jenis kiamat. Yang pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat yang menghancurkan sebagian alam, maka dari itu sering disebut sebagai kiamat kecil. Contoh kiamat sugro adalah bencana alam seperti banjir, longsor, tsunami, kebakaran hutan, dan lain-lain. Sejatinya kiamat sugro merupakan bentuk peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk bertaubat dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kehancuran alam semesta yang ditindakkan oleh tanda-tanda kiamat, terutama ketika sangkakala telah ditiup oleh malaikat Israfil. Hari kiamat ini merupakan hari akhir alam semesta ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Tak ada satupun yang tahu kapan terjadinya kiamat kubro. Namun menurut hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa kiamat kubro terjadi pada hari Jumat. Sebaik-baiknya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu, dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga, dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim nomor 854. Yang ketiga, ada dalil. Umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna laha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Yang keempat ada bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperhatikannya peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT hanya dengan perantaran daging sapi yang dipokokkan ke tubuh orang yang terbunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 72-73. Yang kedua ada peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Informasi di atas memang dijelaskan oleh Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis atau sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti akan datang. Yang kelima ada hakikat beriman kepada hari akhir. Yang pertama ada iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam ada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La taqumu sa'atu hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha wa kana qaimi arzaluhum wa sadal qabilata fasikuhu. Artinya, hari kiamat tidak akan terjadi sampai setiap kabilah dipimpin oleh orang-orang munafiknya. Pemimpin suatu kaum adalah orang-orang yang terburuk di kalangan mereka, dan yang memimpin suatu kabilah adalah orang-orang fasik di kalangannya mereka. Hadis riwayat At-Tabarani dari Abdullah bin Mas'ud Al-Tirmizi dari Abu Hurairah
hikmah iman kepada hari akhir, Allah SWT tidak menjadikan sesuatu sia-sia tanpa tujuan, dan hikmah di dalamnya tak terkecuali iman kepada hari akhir. Berikut beberapa hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat dipetik umat muslim. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Beriman kepada hari akhir berarti mempercayai bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia, baik maupun buruk, dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena itu umat muslim yang mengamalkan akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT agar lebih dekat dengannya. Yang kedua, senantiasa beramal soleh. Ilustrasi beriman kepada hari akhir, seorang hamba yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa beramal soleh, misalnya menjalani sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, zikir, puasa, dan sebagainya. Karena mereka yakin bahwa setelah hari akhir pasti ada hari pembalasan di mana semua perbuatan selama di dunia akan dibalas oleh Allah SWT. Yang ketiga, ada perbuatan baik kepada sesama, tidak hanya mempererat hubungan dengan Allah SWT. Beriman kepada hari akhir juga mengingatkan seorang muslim untuk memperhatikan hablum minannas, hubungan antara sesama manusia. Hubungan ini perlu diperhatikan agar keseimbangan hidup dapat terjaga. Yang keempat, ada muncul rasa takut berbuat maksiat. Akan muncul rasa takut ketika berbuat maksiat selama di dunia. Mereka akan menjauhi kemaksiatan karena takut tidak bisa mempertanggungjawabkannya saat hari akhir telah tiba. Karena itu umat muslim akan lebih berhati-hati lagi dalam berperilaku agar perbuatannya tidak membawanya merasakan azab Allah SWT. Yang kelima, ada mempersiapkan diri dengan baik. Tidak ada seorang pun kecuali Allah SWT yang tahu kapan hari akhir tiba. Karena itu seorang muslim beriman kepada hari akhir akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin untuk menghadapinya dengan penuh kesungguhan. Umat muslim akan memperbaiki amal ibadahnya dengan membawa bekal yang cukup saat kelak hari akhir tiba. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.